So, halo teman-teman, jadi hari ini kita bakal bahas funnel CTWA versus LPWA versus LPFF, dan kita bakal bahas juga apa itu ketiganya. Dan sebelum itu kita bakal bahas dulu nih apa yang dimaksud tuh funnel. Funnel ini apa gitu maksudnya. Jadi mungkin kan teman-teman juga masih belum familiar sama yang namanya funnel ya. Funnel itu jadi mungkin singkatnya, kalau misalkan teman-teman pernah ke sebuah industri atau pabrik itu ada yang namanya funnel atau kayak hopper gitu. Jadi itu mungkin diambil dari situ ya. Jadi funnel itu ibaratnya kayak misalkan sebuah hierarki. Itu adalah sebuah hierarki di mana itu adalah tingkatan-tingkatan audiens yang teman-teman saring untuk bisa menjadi hot dari cold market menjadi jadi hot market seperti itu. Jadi mungkin ntar kita bakal ada bahasannya juga itu apa maksudnya. Jadi yang teman-teman harus tahu funnel itu adalah mungkin bahasa simpelnya adalah alur bagaimana audiens bisa atau apa ya mungkin kita bahasa gampangnya adalah journey of audience gitu ya. Jadi kayak gitu itu adalah journey-nya sebuah audiens itu kayak gimana, mungkin dari awalnya hanya sebatas melihat-lihat dulu nih video teman-teman kontennya seperti apa, terus habis itu consider dulu kayak gimana atau ngebandingin sama brand-brand yang lainnya, terus habis itu nanya-nanya dulu, terus terus nanti makin mengerucut sampai akhirnya menjadi jadi orang pertama yang closingan teman-teman gitu. Jadi conversion rate-nya pasti itu bergantung sama nanti seberapa banyak awareness juga, itu nanti ada perbandingan rasionya lah nanti. Nah, jadi gue pengen jelasin dulu di sini jadi ini khususnya di Facebook Ads ya teman-teman. Jadi di sini gue bakal ngebagi tiga aja, yaitu CTWA, LPWA, LPFF, yaitu alur yang umumnya terjadi di Facebook Ads gitu ya. Kalau orang-orang ngiklan di Meta Ads atau Facebook Ads atau Instagram Ads itu umumnya pakai tiga alur ini. Jadi audiens itu pertama di sini kalau misalkan teman-teman ngiklan di Facebook nanti bakal ada tiga jalur atau ini sebenarnya bebas ya teman-teman, ini produk apapun sebenarnya punya funnelnya masing-masing gitu, kita harus ngetes gitu mana yang terbaik gitu. Karena ada juga yang orang-orang pengennya tuh langsung ke WA karena mungkin butuh conversation dulu, butuh percakapan dulu, butuh diedukasi dulu, nanya-nanya dulu gitu. Kayak contohnya beli mobil, beli motor, atau motif lainnya gitu. Tapi kalau misalkan ke form itu ya mungkin teman-teman misalnya dropship itu ya itu bisa langsung ke form, kasih edukasi di landing page gitu-gitu, dan nanti akhirnya bakal dilarikan ke WA juga bisa atau full form gitu. Jadi bayar di form itu. Ntar kita bahas, kita kasih contoh di akhirnya teman-teman. Jadi teman-teman yang harus teman-teman tahu umumnya ini adalah tiga jalur di mana orang-orang yang advertiser di luar sana di Facebook itu bisa lari ke WA, jadi habis ngiklan langsung diarahkan ke WA, terus juga dari Facebook diarahkan ke form, habis ke form terus dilarikan ke WA, terus yang ketiga juga ada form terus dilarikan ke form lagi. Ini bedanya apa? Jadi form pertama itu sebagai edukasi aja kayak landing page, dan kalau yang kedua ini form itu biasanya form checkout gitu ya teman-teman, atau bentuk-bentuk form lainnya gitu yang untuk ngedata aja gitu audiensnya itu, mungkin dari nomor teleponnya, terus juga dari dari addressnya gitu-gitu teman-teman. Jadi pokoknya ngedata agar nanti bisa dibikin apa, dibikin retargeting atau look like audience gitu. Jadi gitu teman-teman intinya. Nah, terus setelah melewati beberapa tahap dari Facebook, terus juga beberapa tahap alurnya atau funnelnya, itu menjadilah sebuah target atau closingan teman-teman gitu. Nah, ini kita next. Ini sebenarnya umumnya ya teman-teman, ini adalah marketing funnel di mana top ini kalau misalnya teman-teman belum tahu, marketing funnel itu sebenarnya ada tofu, mofu, bofu ya teman-teman. Top of funnel, middle of funnel, atau bottom of funnel. Jadi di sini jadi yang top of funnel itu awalnya itu ada awareness di mana kayak apa ya, awareness itu sekedar ya udah teman-teman ngiklanin sebuah video menjadi viral gitu, teman-teman namanya dapat awareness gitu, teman-teman dapat apa ya namanya, dapat spotlight bahwa teman-teman itu punya produk itu gitu. Jadi produk itu tuh exist gitu, people become aware of a problem that they wanna solve gitu. Jadi apa ya, cuman sekedar eksis aja gitu, kayak muncul aja gitu, kayak produk teman-teman tuh ngasih tahu aja ke orang-orang kalau misalkan produk teman-teman tuh udah muncul gitu, kayak ada aja gitu. Nah, nanti setelah awareness ini nanti kesaring lagi nih ke consideration. Nah, jadi kayak misalkan mungkin dari 100 orang yang lihat iklan teman-teman atau ngeliat dari video atau yang apa campaign teman-teman yang teman-teman tawarkan, nanti kan nggak semuanya dari 100 terus jadi 100 pengen beli, kan nggak mungkin kan, pasti nanti kesaring juga gitu. Jadi dari awareness pasti nanti kesaring lagi jadi consideration. Jadi prospect start looking into different product or service. Jadi itu sebuah prospek ya teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman tahu di Google Ads itu mungkin kalau di Facebook Ads bahasanya leads, kalau di Google Ads itu prospek ya, mungkin sama-sama aja. Jadi intinya adalah orang yang mungkin ini masuknya ke warm market ya. Jadi orang-orang yang mungkin udah consider apakah ini bakal membeli atau enggak. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak oh udah ada produk ini enggak ah. Nah, kalau kayak itu mungkin di awareness sudah kesaring ya. Tapi kalau misalkan di consideration ini teman-teman benar-benar dia udah pengen beli ini, cuman dia masih mempertimbangkan dengan produk-produk lain, entah itu mungkin nyari-nyari harga di kompetitor lainnya, terus atau juga nyari mungkin spesifikasi lain-lainnya gitu di kompetitor lain seperti itu adalah consideration. Dan setelah consideration ini adalah saring lagi teman-teman, mungkin dari 100 jadi 50, sekarang 50 jadi 20 gitu ya mungkin ya teman-teman. Jadi ya sekitar 50% atau berapa persenan gitu. Nanti kalau misalkan udah dari consideration ke conversion itu artinya udah kesaring lagi orang-orang yang gitu. Ini adalah orang-orang yang kita sebut sebagai hot market. Jadi hot market itu adalah orang yang memang benar-benar
apa ya, conversion rate-nya itu tinggi gitu. Emang orang-orang pengen beli itu gitu. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman iklan di Google Ads kayak jasa printing, jasa konveksi dan lain-lain, kontraktor gitu, itu conversion rate-nya itu lebih tinggi daripada Facebook Ads. Karena kenapa? Karena ya kita yang nyari gitu, bukan kita ngiklanin ke orang-orang gitu. Ibaratnya kayak kita bukan ngasih brosur, tapi kita sebagai konsumer itu nyari gitu, kayak kita ke tokonya gitu. Jadi konsumer yang nyari. Terus apa setelah conversion itu nanti akan diuji atau dievaluasi, di mana nanti produk teman-teman itu ini adalah apa ya, adalah ujian bagi produk teman-teman ini dinilai bagus apa enggak gitu. Nanti customer memakai terus produk teman-teman, terus juga bisa bahkan sampai ngerekomendasiin ke teman-teman gitu kan. Kalau misalnya produk teman-teman bagus, direkomendasiin itu kan jadi apa ya, jadi sebuah iklan gratis lah ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya teman-teman harus bikin produk yang benar-benar bagus gitu. Jadi nah ini kita bakal masuk ke contohnya. Jadi funnel itu ada CTWA, LPWA sama LPFF. Kita masuk ke yang LPWA dulu. Nah, ini adalah contoh call to WhatsApp ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat view ads-nya, jadi kalau misalnya kita ngeliat ads-nya, ini mungkin teman-teman nanti ini bakal kebayang nanti kalau misalkan mungkin muncul di feed-nya atau story atau apapun itu yang keluar muncul di Facebook, ntar dia ngiklanin seperti ini. Mungkin ini kan produknya Beer Garden ini ya teman-teman, ini sponsor. Ntar keluar di feed, terus nanti kalau teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman pasti call to action itu adalah send WhatsApp seperti ini. Jadi ini kayak open mungkin jasa atau misalnya kayak otomotif, terus juga properti seperti ini contohnya. Jadi itu kan butuh apa ya namanya? Nggak ada yang dari Facebook kena iklan langsung langsung convert jadi pembelian gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi kayak pasti orang-orang juga kalau misalkan mau beli properti gitu, kan pasti nanya-nanya dulu, terus juga deal-dealan dulu ya teman-teman, nego dulu gitu seperti itu. Jadi pasti orang-orang pada pengen send to WhatsApp gitu. Jadi ini kalau misalkan teman-teman klik nanti jadi langsung diarahkan ke WhatsApp gitu ya teman-teman. Itu adalah funnel yang sangat-sangat simpel, di mana teman-teman nggak butuh yang namanya landing page, nggak butuh susah-susah ngasih edukasi website gitu, tapi teman-teman juga harus ngasih edukasi nanti di WhatsApp-nya gitu, di CS-nya gitu teman-teman. Nah, kita kasih contoh lain di mana ini adalah landing page to WA ya. Jadi simpelnya itu dari landing page kita tetap ke landing page, terus habis itu diarahkan ke WA. Jadi closingnya nanti deal-dealannya tetap di WhatsApp gitu ya teman-teman. Ini kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh Purto yang kemarin gue juga udah contohin juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan adalah sebuah landing page, di mana ini adalah sebuah edukasi teman-teman. Ini sangat-sangat lengkap banget, ini benar-benar sangat-sangat mengedukasi. Jadi landing page ini sangat-sangat apa ya, udah cukup lah untuk menjadi indikator bahwa orang ini benar-benar memiliki daya beli yang kuat apa enggak gitu ke produk ini. Ini kalau misalnya kita contoh ya, misalnya Jakarta apapun itu, misalnya Jakarta Selatan ya teman-teman. Ya, ini kan kalau misalkan ini kan adalah landing page ya teman-teman, ini adalah sebuah apa ya, edukasi gitu, mungkin brosur teman-teman untuk mengedukasi produknya. Setelah itu kan teman-teman diarahkan ke WhatsApp gitu. Jadi simpel itu teman-teman. Jadi landing page ini ya teman-teman, saya ingin membeli ini, tetap aja nanti kita harus konsultasi dulu dan belinya lewat WA seperti itu teman-teman. Jadi walaupun ada alur landing page, tapi tetap diarahkan ke WhatsApp gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya konten iklan terus diarahkan ke landing page, terus diarahkan lagi ke WhatsApp, itu adalah alur yang kedua ya teman-teman. Kita kasih contoh alur ketiga ya teman-teman. Nah, di mana ini adalah LPFF ini adalah landing page full form. Jadi mungkin simpelnya kalau tadi landing page langsung diarahkan ke WA, kalau landing page ini kalau LPFF ini mungkin lebih tepatnya dari landing page diarahkan ke form checkout gitu ya. Biasanya ini kita lihat contohnya. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah website di mana ini nanti akan diarahkan ke full form. Maksudnya apa? Nanti kita baca, kita lihat dulu ya. Ini adalah nih, jadi di sini ada mereka mengedukasi bahwa sudah waktunya Anda lebih memperhatikan air di rumah Anda. Ini jadi mengedukasi bahwa produk ini akan solve problemnya ini, terus juga ini problemnya baju yang dicuci bukannya bersih gini. Nah, adalah problemnya, terus ini kasih testimoninya. Nah, ini dikasih form order, atau nanti biasanya jadi ada biasanya ada tombol, terus nanti kita dikasih ke form checkout lainnya, atau checkout langsung di form ini. Jadi ini adalah form order. Jadi gitu ya teman-teman, simpelnya alur di Facebooknya seperti itu. Jadi ada yang landing page ke WA, ada yang landing page ke full form. Jadi setelah nanti diisi gini, ntar pas kita klik pesan, pas kita klik deal, biasanya nanti diarahkan ke form pembayaran, apakah itu nanti lewat misalnya lewat transfer atau lewat kris atau apapun itu. Kalau full form itu bayarnya ya udah langsung di landing page-nya itu, di form ordernya seperti itu ya teman-teman. Dan jadi cukup sekian video kali ini, semoga membantu. Peace out.